Di dalam berita hari-hari ini ya, kita banyak membaca, mendengar tentang pernyataan Paus ya, pemimpin umat Katolik Roma yang dalam hal ini Paus Fransiskus ya, yang menurut berita-berita yang kita baca mendukung legalitas sipil terhadap perkawinan sejenis gitu ya. Itu yang menjadi viral hari-hari ini, disikapi, ditanggapi oleh banyak pendeta tentang masalah ini. Ada yang pro, ada yang kontra ya. Jadi menjadi polemik begitu. Kelompok yang pro bilang ini sebuah terobosan yang baik, di mana Katolik dalam hal ini Paus yang cukup ketat dalam hal-hal seperti ini mulai sedikit terbuka begitu ya. Sehingga mereka senang, gereja mulai membuka diri untuk menerima kaum homoseksual, bahkan mengakomodirnya dalam pernikahan sipil gitu ya, legalitas sipil ya. Ini biasanya yang pro adalah kaum-kaum liberal gitu ya, kaum-kaum yang berpikiran progresif begitu. Sedangkan kelompok yang kontra bilang ini blunder dari Paus ya, dari kesalahan ucap Paus begitu ya, yang mengatakan bahwa gereja nggak bisa begini ya. Biasanya pendukung yang kontra ini adalah kaum-kaum konservatif ya, kaum-kaum yang sangat agamis begitu ya. Yang menarik yang menjadi catatan sehingga saya akhirnya mau berkomentar juga soal hal ini adalah ada beberapa rekan pendeta yang merespon hal ini, ya. Baik via sosmed mereka, YouTube, Facebook, Instagram, ya ada beberapa yang saya kenal mulai merespon begitu ya. Cuma sayangnya banyak yang merespon, banyak teman-teman, rekan-rekan pelayan Tuhan yang merespon itu menurut saya ya, itu belum membaca pesan atau isi konten Paus tersebut secara lengkap begitu. Kalaupun sudah ada yang membaca atau mendengarnya atau melihat video dokumenternya ya dengan lengkap, saya juga curiga mereka hanya melihat itu saja tanpa melihat misalnya latar belakang atau sikap-sikap Paus Fransiskus sebelumnya tentang topik ini ya. Jadi akibat saya memperhatikan hal seperti itu, gatel juga saya untuk akhirnya mau menyuarakan atau bicara. Ya tentu yang saya mau sharingkan di sini adalah pandangan saya secara pribadi ya. Tidak mengatasnamakan saya dari kelompok A, B, C, D begitu. Ini saya pribadi membagikan isi hati saya karena program ini memang saya buat untuk menyuarakan isi hati saya gitu ya. Nah, saya coba mau ngebahas soal hal ini ya. Yang pertama yang mau saya sharingkan soal hal ini adalah beberapa waktu yang lalu dalam program ini juga saya sudah ngomong soal homoseksual itu ya. Saya menekankan bahwa kita harus konsisten membenci dosa namun mengasihi orang berdosa. LGBT ya tidak alkitabiah, itu dosa, itu salah jelas sekali. Namun manusia yang terikat dengan LGBT itu ya harus kita kasihi. Sebab kalau kita nggak mengasihi mereka, kalau kita menolak mereka, kita mereject mereka, bagaimana mereka bisa bertobat begitu? Ya. Jika semua orang Kristen tidak mau bergaul dengan kaum LGBT ini, bagaimana mereka bisa melihat terang Kristus dalam diri kita? Ya. Jadi prinsip yang harus dipegang dulu bahwa kita ini harus benci dosa, namun mengasihi orang berdosa. Ya. Jadi ini hal yang berbeda ya. Kita tidak boleh membenci orang yang berdosa. Kalau kita membenci orang berdosa, kita sudah bertentangan dengan Kristus. Karena Kristus mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Itu Alkitab katakan kan. Yang kedua, yang saya mau tekankan di awal ini adalah seringkali kita berkata, seringkali ya orang awam atau bahkan mungkin kalangan pelayan Tuhan atau hamba Tuhan mengatakan bahwa hukum gereja dengan Alkitab itu identik begitu. Kalau bagi saya ini pemahaman yang kurang tepat kalau tidak bisa dibilang salah begitu ya. Karena
Bagi saya hukum gereja itu apa sih? Hukum yang dibuat gereja, aturan yang dibuat gereja, doktrin yang dibuat gereja, itulah hukum gereja ya. Itu kan dibuat memang atas dasar Alkitab tentunya. Karena gereja tidak mungkin dong membuat aturan di luar Alkitab, apalagi menggunakan kitab suci agama lain. Kan itu hal yang sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya. Jadi meskipun hukum gereja dibuat atas dasar Alkitab, namun manusia yang membuat hukum gereja itu kan membaca Alkitab dalam perspektifnya dia. Bahasa lainnya itu menafsirkan Alkitab. Nah, jadi karena menafsirkan, maka setiap kita bisa menafsirkan sesuatu yang berbeda. Kita membaca satu ayat, tapi ada dua orang yang membaca ayat yang sama, tentu punya pemahaman yang berbeda. Ya, manusia kan tidak ada yang sama. Ya. Makanya nggak heran hukum gereja itu banyak yang berbeda. Ya. Gereja yang satu, hukum gerejanya berbeda dengan hukum gereja di gereja yang lainnya. Padahal lagi ngomongin hal yang sama. Contohnya saja misalnya soal sakramen perjamuan kudus atau perjamuan suci. Yaitu banyak gereja berbeda. Bahkan gereja yang berada di dalam satu sinode pun bisa berbeda pemahamannya soal hal itu. Itu kan menarik, ya. Belum lagi soal baptisan, belum lagi soal hal-hal lain, termasuk juga dengan pernikahan ini, ya. Banyak gereja punya hukum gereja yang berbeda soal pernikahan. Dalam hal ini tentu lebih spesifiknya lagi pemahaman tentang kaum homoseksual ini, ya. Jadi bisa beda padahal dasarnya sama, yakni Alkitab kan itu sesuatu yang lumrah, masuk akal begitu. Makanya saya bilang tadi bahwa saya tidak sepakat jika ada orang yang berkata bahwa hukum gereja dengan Alkitab itu identik gitu ya, atau sama begitu. Itu hal yang berbeda, ya, hal yang berbeda. Yang ketiga yang saya mau sharingkan soal topik ini adalah bicara soal perkawinan atau pernikahan yang alkitabiah, maka sangat jelas bahwa pernikahan yang diajarkan oleh Alkitab itu memang antara pria dan wanita. Ya. Tuhan menciptakan manusia berpasangan agar bisa beranak cucu dan memenuhi bumi. Itu jelas perintah Tuhan yang Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27-28. Beranak cucu penuhi bumi itu hanya bisa dilakukan jika ada perkawinan antara lawan jenis, pria dengan wanita. Itu kan hakikatnya begitu. Ya, perempuan mengandung dari benih yang berasal dari pria, begitu. Kalau kita lagi membahas lebih dalam lagi, ya, Roma pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 27 itu juga jelas mengatakan bahwa persetubuhan antara pria dan wanita dalam konteks Roma ini adalah konteks suami istri gitu ya. Itu adalah hubungan yang sangat wajar. Jadi persetubuhan pria dan wanita dalam konteks Roma, yakni bicara mengenai suami istri, itu adalah persetubuhan yang wajar. Sedangkan hubungan sesama jenis adalah hubungan yang tak wajar. Atau dalam bahasa Roma itu hal yang mesum dalam terjemahan LAI-nya. Ya. Bahkan dikatakan hubungan sesama jenis sebagai sebuah kesesatan. Jadi baik-baik baca apa kata Paulus soal ini di Roma pasal 1 ayat 26 sampai 27. Bahkan kalau kita lanjut baca sampai ayat yang ke-32-nya, meski kita tidak melakukan hal itu, tidak melakukan hubungan persetubuhan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita, atau kita ini bukan kaum homoseksual gitu. Kita bukan kaum lesbianisme gitu ya. Namun kalau kita menyetujui apa yang kaum homoseksual lakukan, kalau kita menyetujui apa yang kaum lesbianisme lakukan, itu merupakan kita akan menjadi orang yang menjadi objek penghukumannya Tuhan. Baik-baik baca di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-32 itu. Yang saya mau katakan di sini bahwa menurut kitab Roma, menurut Alkitab kita, persetubuhan suami istri, laki-laki dan perempuan itu yang wajar. Di luar itu tidak wajar, mesum. Saudara tidak melakukan tapi menyetujui hubungan seperti itu, maka kita akan menjadi objek hukuman Tuhan nantinya. Ya, terserah saudara sih ya, mau jadi orang yang dihukum Tuhan apa tidak. Kalau saya sih jelas tidak mau dihukum Tuhan ya, karena penghukuman Tuhan saya tahu beratnya luar biasa. Dampaknya bukan di bumi tapi juga sampai dalam kekekalan gitu ya. Saya tidak mau jadi orang yang terhilang.
Terlebih kalau hal ini kita kembangkan lagi, kita baca kitab secara holistik gitu ya. Di Imamat 18 ayat 22, di 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, di 1 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai 10, itu jelas dikatakan bahwa perkawinan sesama jenis itu merupakan perbuatan yang sesat. Maksud saya dengan mengutip ayat-ayat Alkitab di atas adalah bahwa Alkitab mengatakan bahwa perkawinan sesama jenis itu sesat alias dosa. Clear. Tidak ada peluang di Alkitab kita yang mengatakan bahwa perkawinan sejenis, perkawinan satu jenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan itu sesuatu yang legal atau sesuatu yang halal. Tidak ada indikasi kecil soal hal itu. Yang bukan persetubuhan suami istri, yang bukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, itu adalah haram. Hal yang sesat, sesuatu yang mesum. Nah, dari sinilah mestinya hukum gereja itu berangkat. Kalau kita mau membuat hukum gereja soal pernikahan atau menyikapi pernikahan sesama jenis, gitu saudara ya. Namun kan faktanya ada gereja dengan hukum gereja buatannya yang melakukan pemberkatan nikah sejenis. Ya. Mungkin di Indonesia belum kita dengar ya. Tapi kalau kita lihat sosmed, kita buka mata, buka telinga ya, terus kita baca berita-berita dari luar negeri gitu ya. Ada bahkan di barat sana gereja yang sudah atau hamba Tuhan yang sudah memberikan pelayanan sakramen pernikahan sesama jenis. Ya. Ya, di barat itu sesuatu yang bukan lagi hal yang baru tapi sudah banyak bisa kita temukan ya. Dilegalkan ya. Bukan saja secara sipil tapi juga ada pendetanya yang memberkati ya. Jadi demi HAM katanya ya. Menurut orang-orang yang liberal itu demi hak asasi manusia. Maka akhirnya hal seperti itu atau pernikahan sejenis itu bisa dilegalkan. Baik di catatan sipil atau di hukum sipil maupun juga di hukum gereja. Ya. Jadi sebagai orang percaya yang mengakui Alkitab atau otoritas Alkitab sebagai kebenaran dan firman Tuhan, mestinya kita berdiri jelas. Ya, di posisi mana? Kalau ukuran kita Alkitab, pegangan kita Alkitab, maka kita harus berdiri menentang perkawinan sejenis itu. Apapun alasannya. Ya. Gereja harus firm soal hal ini. Gereja nggak boleh kompromi soal hal ini. Sebab Alkitab kita sudah mengatakan dengan terang benderang soal hubungan atau persetubuhan yang tidak wajar, mesum, sesat yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan ini. Dan kembali kepada topik soal sikap Paus di atas yang lagi rame diomongin. Saya rasa juga Paus Fransiskus dalam hal ini, Paus yang berkuasa di Gereja Katolik Roma saat ini juga punya sikap dan pandangan yang sama. Ya. Dia menentang dengan jelas perkawinan sejenis itu dilakukan atau diberkati di gereja. Jika dibaca artikelnya atau kita melihat dokumenter yang menjadi sumber masalah dan jadi polemik pembicaraan hari-hari ini, kita juga bisa melihat kok ya dengan jelas sikap Paus soal perkawinan. Ya, yang saya lihat, saya baca, saya pelajari, sikap Paus itu jelas soal perkawinan dalam iman Katolik adalah laki-laki dengan perempuan. Ya. Jadi saya nggak meragukan hal ini. Ya. Bagi saya Paus masih dalam on the track, masih bersikap sesuai dengan apa yang Alkitab kita katakan. Yang jadi masalah kan soal Paus yang dikutip ya, yang omongannya dalam dokumenter itu diambil sebagian kecil kemudian dijadikan headline ya. Tentu akhirnya menjadi senjata bagi orang-orang yang ya tidak sepakat dengan Katolik mungkin, dengan Paus mungkin ya. Atau mungkin orang-orang yang memang senangnya mengkritisi gitu ya. Jadi ini diambil ya, kemudian dijadikan viral begitu. Ya menganggap bahwa Paus ini sudah bertentangan dengan Alkitab, sudah sesat, dan akhirnya kita bully gitu ya, dibully rame-rame. Ya. Nah masalahnya kan Paus yang menganggap bahwa pasangan sejenis bisa dilegalkan secara ikatan sipil.
Itu yang menjadi isu kan. Paus mendorong, kalau kita baca beritanya, agar negara mulai membuat undang-undang untuk melindungi ikatan sipil yang terjadi di antara kaum homoseksual ini. Ini kan yang jadi polemik. Ini kan yang menjadi penekanan yang akhirnya menjadi viral dibicarakan baik pro dan kontra di sosmed, terutama dari kalangan Kristen belakangan ini. Tapi sekali lagi ya, ini sebenarnya hal yang sudah berulang ya dalam dunia sosial media ya, dalam dunia digital hari-hari ini ya. Bahwa isu ini terjadi, saya bilang tadi, akibat di launchingnya ya film dokumenter berjudul Francesco ya, yang memang berisi cerita atau berisi tentang kisah dan pandangan dari Paus Fransiskus ya. Nah, kalau bagi saya sederhana saja sih ya. Saya nggak akan komentari film dokumenter itu. Ya, seperti saya juga nggak pernah mau komentari pengajaran seorang pendeta hanya dari satu materi khotbahnya, gitu ya. Jadi, kalau bagi saya, menilai paus sesat atau tidak hanya dari film dokumenter semata, itu yang bagi saya agak mengerikan begitu, ya. Menilai seseorang hanya dari satu penggalan ucapan yang kemudian dibuat jadi headline berita, tentulah bagi saya tidak bijak. Menghakimi seseorang hanya dari satu statement saja, tanpa mau ambil waktu panjang untuk mendalami pengajaran seseorang itu secara utuh, itu sangat bodoh bagi saya. Jadi kalau bagi saya, orang yang gampang menilai seseorang itu seperti hal-hal di atas, menunjukkan bahwa orang yang menilai itu adalah orang yang belum dewasa. Sangat kanak-kanak. Banyak kan fenomenanya di sosial media hari-hari ini. Ya. Contoh dalam beberapa tahun yang lalu saat pilkada DKI saja. Ya. Ucapannya Pak Ahok itu kan dipotong sedemikian rupa tanpa melihat konteks utuhnya. Ya. Kemudian orang membuli. Ya. Lepas dari bijak apa tidaknya Pak Ahok mengatakan hal itu, tapi kalau saya ya membacanya secara utuh, nggak ada yang salah dari ucapan Pak Ahok itu. Kemarin belum lama juga soal Agnes Monica yang diragukan kecintaannya terhadap Republik ini hanya dari penggalan kata tanpa melihat statementnya secara utuh atau latar belakangnya dia, bagaimana dia cinta sama Indonesia, itu sesuatu yang bodoh. Dan hari-hari ini orang senang ngomongin hal-hal seperti itu. Banyak di sosial media tiba-tiba orang menjadi seperti malaikat gitu. Memaki-maki orang, menjelekkan seseorang dengan membuat komentar negatif terhadap orang tersebut. Ya. Hanya dari satu video unggahan. Hanya dari satu khotbah. Ya. Benar kan? Di sosial media begitu kan? Ada pendeta satu, ya, langsung mengkritisi, membabi buta pendeta lainnya. Padahal pendeta lainnya itu hanya dinilainya dari satu video khotbah. Jangankan satu, hanya dari satu statement saja. Padahal mestinya kita sadar ya sebagai pendeta, bisa jadi kan kita slip tongue gitu dalam berkhotbah. Atau mungkin yang kita maksudkan itu tidak bisa kita bagikan secara utuh karena waktu. Sehingga yang keluar dari mulut kita itu hanya sepenggal kalimat yang sebenarnya tidak mewakili pemahaman si pembicara itu soal hal tersebut. Banyak aspek lah begitu. Yang saya mau katakan bahwa janganlah mulai menilai orang hanya dari satu kalimat. Hanya dari satu video unggahan. Hanya dari satu khotbah. Saudara. Ya. Makanya di channel YouTube ini ya, jika ada yang komentar soal khotbah saya secara negatif begitu ya, saya mah cuma ketawa-ketawa aja gitu, senyum-senyum aja gitu ya. Ya karena apalagi kalau orangnya nggak saya kenal gitu, siapa nih namanya gitu ya, kok kasih komentar yang negatif begitu. Ya kalau maafkan saya, kalau bagi saya ya childish lah, kanak-kanak lah ya. Ya belum dewasa lah. Jadi ngapain ditanggapin anak-anak gitu kalau bagi saya mah. Ya, karena
Karena kalau orang sudah kenal saya, meskipun saya salah ucap, orang itu pasti akan bisa memahami, ya. Karena sudah mendengar, sudah tahu pemahaman saya secara komprehensif begitu. Kembali ke soal paus tadi. Saya secara pribadi nggak tahu, nggak pernah kenal, nggak pernah salaman sama Paus Fransiskus. Ya, saya melihat, saya membaca beritanya terjemahan Indonesia maupun terjemahan Inggrisnya dari film dokumenter itu, Francisco itu. Ya. Filmnya sendiri saya belum nonton, saudara. Tapi saya nggak mau negatif soal Paus ini. Kenapa? Karena saya membaca dari sikapnya dia yang sebelumnya soal tentang perkawinan sejenis ini, dia sangat memegang Alkitabiah. Gereja Katolik Roma belum mengakui pernikahan sejenis itu adalah pernikahan yang bisa diberkati di gereja, bahkan menentang hal tersebut. Itu firm sekali soal hal ini. Ya. Jadi kalau menilai paus begitu ya, hanya dari cuplikan di headline gitu ya, atau berita yang di-launch oleh kantor berita atau surat kabar hanya dari situ kemudian kita bisa menilai, menghakimi. Kalau bagi saya ya kurang bijaksana lah. Ya. Kecuali saudara sudah kenal dia, sudah kenal Paus, dan memang track record-nya soal ngomong hal ini, dia cenderung memang untuk melegalkan pernikahan sejenis. Ya. Jadi bagi saya penghakiman itu urusan Tuhan. Menilai itu juga urusannya Tuhan. Ya. Makanya hakim di persidangan itu butuh informasi banyak dari saksi dan barang bukti, baru dia bisa mengambil keputusan. Itu pun kadang keputusannya salah loh saudara ya. Kalau kita lihat beberapa kasus hukum, ya. Buktinya ketika divonis salah, naik ke jenjang pengadilan yang tertinggi, bisa akhirnya dibebaskan. Itu kan berarti ada kesalahan yang dibuat oleh hakim, meskipun informasi yang diterima sangat banyak. Nah, ini kita cuma melihat dari film dokumenter itu doang. Kita hanya membaca dari satu surat kabar doang. Kemudian kita menghakimi bahwa Paus itu sudah sesat. Ya, saudara, jahat sekali saudara gitu ya. Jadi, janganlah kita bersikap seperti ini, terutama para pelayan Tuhan. Ya, bagi saya hati-hati dalam menyikapi sepak terjang pelayanan dari hamba Tuhan lainnya. Kalau kita tidak kenal, janganlah kita nilai gitu. Kecuali Bapak Ibu kenal luar dalam dan kita anggap dia sesat, ya kita kalau sudah tegur dia tidak bisa terima, ya kita boleh bagikan yang kita anggap sesat itu di sosial media kita. Karena kita sudah tahu benar orang tersebut memang sudah sesat, ditegur nggak mau berubah, begitu kan? Tapi hari-hari ini kan nggak. Ya, saya kadang-kadang malu gitu. Makanya saya mau buat konten setiap hari karena saya malu gitu sebagai hamba Tuhan. Ngelihat ada hamba Tuhan bikin video, misalnya mempertontonkan adu apologet gitu. Saksikanlah apologet pendeta A versus pendeta B. Aduh saudara, kayak adu sabung ayam gitu, adu pinter-pinteran begitu saudara ya. Yang lucunya lagi, video-video seperti ini yang paling banyak ditonton sama orang Kristen, disukai sama orang Kristen. Pendeta-pendeta yang isi YouTube-nya cuma menyerang pendeta lain, itu yang justru banyak subscriber-nya gitu. Ya saya memahami ini, ya mungkin fenomena akhir zaman seperti ini. Tapi kalau ditanya apakah saya tergoda untuk hal ini, enggak. Saya berkali-kali loh ya diundang orang untuk beradu apologet gitu ya. Karena yang mengundang saya tahu pemahaman saya, kemudian mau diadu gitu ya dengan pemahaman pendeta lain yang pemahamannya berbeda dengan saya. Saya bilang nggak mau lah. Ya, mau dibilang saya cupu kah, mau dibilang saya pengecut kah, dibilang saya itu takut untuk beradu pendapat lah, biarin aja. Saya nggak mau. Ya saya tetap aja ngomong seperti ini ya. Orang kalau nggak suka ya silahkan membuli pengajaran saya. Kalau suka ya silahkan didengar. Bagi saya nanti biarlah Tuhan yang menghakimi apa yang saya ajarkan ini benar apa tidak. Daripada saya sepanjang hidup saya melayani Tuhan dengan adu pendapat, adu pandangan teologi ya. Beradu apologet dengan banyak pendeta lainnya. Capek gitu.
Padahal ladang sudah menguning, tapi kerjaan kita cuma ribut saja masalah doktrin dan lain sebagainya. Jadi, bagi yang menonton video ini, tolong dipertimbangkan ucapan saya tadi. Kalau Anda adalah termasuk orang yang paling suka menonton pendeta-pendeta yang seperti itu, mohon disikapi lagi, dipikirkan lagi dengan kepala yang jernih gitu ya. Coba tanyakan apakah pendeta yang model begitu itu bagus untuk diikuti, apa tidak. Nah, kembali soal paus di atas, saya lihat program ini cuma mengajak kita supaya bijaksana, jangan cepat menghakimi. Kalau mau mendalami ucapan paus soal perkawinan sejenis, maka kita harus lihat pandangannya secara utuh, pelajari track recordnya, nilai ya setelah lihat konteksnya. Saya belum pernah punya waktu cukup untuk meneliti hal ini karena memang saya tidak suka menilai orang, saya tidak suka menghakimi orang tadi ya. Jadi saya nggak berani ya menilai pandangan paus hanya dari dokumenter Francisco itu. Ya. Saya menghormati sikapnya. Saya masih meyakini apa yang beliau sampaikan itu adalah masih dalam koridor Alkitabiah. Karena saya membaca belum ada statement resmi dari paus, belum ada statement resmi dari Katolik Roma soal hal ini. Kecuali nanti mungkinnya kalau mereka resmi mengatakan bahwa pernikahan sejenis itu akan sah secara gereja, mungkin saya akan tergoda gitu ya untuk menilai ya. Karena bagi saya menikahkan pernikahan sejenis di gereja itu sangat tidak alkitabiah. Tapi kalau belum hal tersebut terjadi, ya saya lebih baik berdiam diri saja gitu ya. Tidak mau komentar banyak. Jadi sekian aja ya. Saya nggak mau terlalu dalam lagi. Ya, baru nanti kalau ada sikap resmi dari Katolik tentang hal ini, ya mungkin saya akan tergoda tadi untuk mulai mendalaminya lagi ya. Kata pepatah, don't judge the book by the cover ya. Jangan nilai orang dari sampul bukunya, jangan nilai orang dari hanya satu penggalan kalimat ajarannya atau ucapannya ya. Jangan jadi hakim ya, jangan suka menghakimi, jangan suka komen negatif ya kepada seseorang padahal kenal saja tidak dengan dia. Jangan juga nilai seseorang hanya dari satu kalimatnya, dari satu video unggahan, dari satu khotbahnya semata. Ya. Daripada seperti itu, mendingan saudara yang sering komen negatif itu buat materi, diupload di YouTube ya, supaya pandanganmu itu bisa jadi berkat bagi banyak orang gitu ya. Daripada kerjaan kita ngadu argumentasi dengan pandangan orang lain gitu ya. Nah, untuk yang suka menghakimi, untuk yang suka menilai orang dengan mudah, saya nih, Pase, cuma mau kasih satu kata aja buat kalian semua. Apa itu, Pase? Bertobat. Tuhan berkati.